Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Afrika Garden. Bertemu lagi dengan saya OGFF, ownernya Afrika Garden. Eh, jadi bicara soal Afrika Garden, kita sudah lama tidak mengupload video. Karena apa? Eh, Banyak kesibukan lain yang OG kerjakan akhir-akhir ini. Apalagi bulan Ramadan kadang-kadang capek ya. Padahal sebenarnya tidak boleh. Harusnya bulan Ramadan itu kita tetap semangat melakukan kegiatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Oge akan mencoba membahas tentang bengkoang. Sahabat sekalian tentu tahu apa itu bengkoang ya. Bengkoang itu adalah sejenis tanaman yang ada bagiannya dimanfaatkan untuk makanan dan juga bisa sebagai pemutih wajah. Jadi banyak produk kosmetik yang memakai bengkoang. Tidak perlu kita sebutkan merek, tapi Oge yakin sahabat sekalian itu tahu. Nah, jadi apa yang perlu kita bahas dari bengkoang? Mungkin sahabat akan berpikir ini adalah video yang gaje atau nggak jelas ya. Tapi sebenarnya ini penting sekali karena ada konsep pemahaman bahwasanya apa yang selama ini kita manfaatkan itu adalah buah bengkoang. Benar tidak? Kalau sahabat berpikir seperti itu. Nah, kalau selama ini sahabat berpikir bahwasanya yang dimanfaatkan itu adalah buah bengkoang, itu adalah salah besar. Sebenarnya buah bengkoang bukan itu. Lalu yang mana yang buah bengkoang? Mari kita lihat video ini sampai habis. Oke, kita mulai ya. Kebetulan di sudut rumah dekat kandang kelinci ini ada satu batang bengkoang yang sengaja saya pelihara. Nah, perhatikan. Ini adalah batang bengkoangnya. Nih. Nah, dia melilit, menjalar seperti ini, sahabat. Nah, untuk membuktikan ini bengkoang, kita gali sedikit dulu ke bawahnya. Nah, sahabat bisa lihat ada bagian yang seperti umbi. Nah, itu dia. Nah, kan nampak? Jadi sahabat bisa yakin bahwasanya saya tidak bohong. Ini adalah bengkoang. Nah, selama ini yang sering kita manfaatkan itu adalah bagian ini. Jadi hakikatnya ini bukan buah bengkoang, tapi akar bengkoang. Artinya selama ini yang kita manfaatkan itu adalah bagian umbi akar. Berarti umbi akar bengkoang. Ya. Nah, jadi tidak bisa disebut buah bengkoang sebenarnya ya. Nah, coba lihat bentuknya seperti gasing atau kubah masjid. Nah, kita timbun lagi. Kita lanjutkan. Lalu bagian manakah yang merupakan buah bengkoang? Untuk itu perlu kita telusuri sampai ke atas. Kebetulan batang yang ini itu sengaja dipelihara untuk menghasilkan buah bengkoang supaya nanti bisa tanam sebagai bibit. Nah, perhatikan itu batangnya, kita teruskan ke atas. Nih sampai sini ya. Oke, lanjut. Itu menjalar ke sana. Nah, ini dia nanti ya. Kita ambil dari sebelah ya. Nah, ini. Tunggu sebentar, saya ke sebelah. Nah, sahabat, ini batang yang tadi. Kita lanjutkan ke sini. Terus menjalar panjang. Ya. Ini dia. Nah, setelah itu sampai ke sini. Oke. Lanjutkan ya. Nah, ini bentuk daunnya. Perhatikan. Adalah daun majemuk 3 buah. Majemuk menjari ini ya. Nah, kalau kita lanjutkan terus kita lihat dulu bentuk bunganya ya. Karena secara hakikat itu buah adalah sesuatu yang berasal dari bunga atau produknya bunga. Maka sahabat harus lihat bentuk bunganya dulu. Nah, ini ada
satu rumpun bunga majemuk juga. Nah, bunganya itu ternyata bentuk bunga kupu-kupu atau dari subfamili Papilionidae. Dari kalau Papilionidae ini dari famili kacang-kacangan atau Leguminosae atau Fabaceae. Nah, kalau sudah seperti ini berarti buahnya tentu harus mirip kacang. Ternyata ketika kita telusuri kembali, sahabat, ini sengaja tadi dilewatkan dulu. Nah, ini dia yang buah bengkoang itu sebenarnya. Nah, ini dia. Coba perhatikan, seperti buah kacang ya. Inilah yang the real buah bengkoang. Artinya, yang selama ini kita manfaatkan bukan buah bengkoang, tapi umbi bengkoang. Nah, buah bengkoang ini memiliki bentuk buah karena bentuk buah legumen. Karena dia merupakan anggota dari famili kacang-kacangan. Seperti halnya kacang tanah, buncis, nah ini agak mirip buncis ya. Kacang hijau, kemudian jengkol, bahkan petai. Nah, perhatikan. Buah legumen itu adalah satu buah panjang seperti ini. Nanti terdiri dari beberapa ruang berderet, di mana tiap ruang itu mengandung satu biji. Perhatikan, ini ada berapa biji bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, lumayan ya. Nanti kalau sudah masak, akan kita panen, bisa kita tanam. Ini jadi 10 batang bengkoang. Berarti umbi bengkoangnya ada 10. Nah, coba kita hitung. Ada berapa batang bengkoang yang bisa saya miliki nanti ketika ini berhasil panen. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali rata-rata 10 berarti ada 70. Nah, kalau ini ada berapa tangkai ya? 1, 2, 3, 4, ada sekitar 10 juga. Berarti ada 700 batang, sahabat. Nah, bayangkan. Nanti setelah ini saya bisa berladang bengkoang. Nah, jadi itu dia buah bengkoang. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, itu tadi videonya. Sekarang kita bahas sedikit. Jadi bengkoang itu nama ilmiahnya adalah Pachyrhizos erosus. Kata rhizus itu berasal dari kata rhizo yang kurang lebih artinya akar. Sedangkan erosus itu artinya menonjol atau ditonjolkan. Ini kata erosus itu diserap dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang orang memakai istilah erotis ya. Jadi artinya rhizus erosus. Bengkoang itu memiliki akar yang menonjol, bengkak seperti itu. Nah, bagian akarnya tadi itu menyimpan cadangan makanan sehingga bisa untuk dimakan, kosmetik untuk pemutih kulit ya. Kemudian berdasarkan jenis buahnya, bengkoang itu tergolong ke dalam familia Leguminosae atau bahasa lainnya Fabaceae yang merupakan suku kacang-kacangan. Jadi ciri dari familia Leguminosae ini adalah tadi memiliki buah legumen yang sudah kita jelaskan atau biasa disebut buah polong. Nah, untuk familia Leguminosae itu sendiri memiliki 3 subfamilia. Yang pertama subfamilia yang di dalamnya ada bengkoang, yaitu subfamilia Papilionidae atau yang bunganya berbentuk kupu-kupu. Buncis juga seperti itu, kalau tidak salah. Kemudian yang kelompok kedua itu ada familia Mimosoidae. Itu isinya jengkol, pete, dan putri malu yang bunganya mirip seperti bola rambut. Kemudian kelompok ketiga itu ada namanya Caesalpinoidae.
Itu contohnya adalah bunga flamboyan dan bunga kembang merah. Artinya bunganya itu entah mirip merah, kembang pokoknya dia, tidak menguncup seperti kupu-kupu tadi. Nah, demikian sedikit pengetahuan tentang bengkoang dan suku Leguminosae. Semoga video ini bermanfaat. Jadi setelah ini sahabat bisa berhati-hati tidak lagi menyebut buah bengkoang ya, tapi umbi bengkoang sebenarnya yang benar. Tapi jika ada di pasar penyebutan secara umum itu buah bengkoang, jangan langsung dikritik. Kita juga harus menghargai kearifan lokal yang dipakai dalam bahasa sehari-hari ya. Nah, demikian video kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen serta like. Keren ya baju saya hari ini. Jadi baju saya ini adalah salah satu dari kaos koleksinya Branded Class Indonesia. Branded Class Indonesia ini sahabat adalah sebuah toko pakaian yang menjual barang-barang branded yang harganya insya Allah bisa dinego. Jadi bagi sahabat yang butuh pakaian dan di masa pandemi COVID ini tidak bisa keluar rumah, bisa pesan ke Branded Class Indonesia. Kontaknya ada di Instagram, silahkan nanti dicek. Ini lamannya. Kemudian di sana juga sahabat bisa melihat beragam koleksi yang terdapat pada Branded Class Indonesia. Sahabat tidak perlu khawatir lagi keluar rumah untuk membeli baju.